Cara memandikan burung, cara potongan kuku, dan cara memegang burung tekukur supaya tidak jatuh, lebur, hancur bulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Tekukur Show dimanapun berada. Hari ini hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Dan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang cara memandikan burung tekukur dan cara pemotongan kuku pada burung tekukur. Sebelum saya jelaskan, saya sarankan kepada sahabat-sahabat saya yang baru saja bergabung, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe. Hari ini saya akan menjelaskan tipe jenis kuku pada burung tekukur. Kenapa sih kuku burung tekukur itu panjang? Kenapa bisa hancur? Kenapa ada yang juga tidak panjang? Jadi kuku pada burung tekukur ini dibagi menjadi 3 bagian versi saya. Yang pertama kuku hidup. Kuku hidup ini maksudnya kuku yang begitu lama-lama akan semakin memanjang kalau tidak dipotong. Yang kedua, kuku mati. Kuku mati ini memang itu bawaan dari alam, dia tidak memanjang dan dia juga tidak pendek. Yang ketiga itu ada kuku hancur. Kuku hancur ini secara mengikuti waktu nanti dia akan lebur, ujung-ujungnya akan lebur, kemudian terjadilah kuku yang sangat-sangat pendek. Dan ini perlu diperhatikan oleh sahabat Tekukur Show. Rata-rata kuku hancur ini ketika burungnya memang agak-agak tua, dan oleh karena itu perlu perawatan yang oke, alami saja namun canggih supaya burung tekukur ini tetap sehat, segar, bugar. Jadi fungsi kuku ini pada burung tekukur sebagai tumpuan. Kalau dia terlalu panjang kukunya, tumpuannya tidak baik, maka otomatis dia tidak nyaman tidak nyaman di tanah, tidak nyaman di sangkar layang. Nah, kemudian fungsi kuku ini juga sebagai alat atau senjata kalau dia nanti adu jotos atau laga sama burung lain. Dengan kuku ini dia memegang, dia menggenggam, dan kemudian dia mencakar. Nah, namun pada burung pikat fungsi kuku ini sangat kuat sebagai kuda-kuda pada saat dia dibawa melaman di tanah. Nanti ketika dipukul atau dia memukul pikat kita itu dia standar dan normal saja, dia tidak terjatuh. Kadang-kadang ada pikat yang sekali pukul langsung terjatuh, itu karena memang kukunya mungkin terlalu pendek atau terlalu panjang. Maka ini penting saya sampaikan materi ini supaya sahabat-sahabat pemula yang kemarin bertanya di kolom komen saya dan baru sekarang saya jawab bisa paham. Saya langsung saja ke sekarang mempraktikkan cara pemotongan kuku. Jadi pemotongan kuku ini harus dilakukan jika kuku pada burung tekukur itu kuku hidup. Kenapa kukunya bisa panjang? Karena memang pertama dia kekurangan vitamin dan kekurangan mineral. Dan jadi itulah fungsi daripada batu bata atau pasir kering itu diberikan kepada burung tekukur supaya nanti tercukupkan mineral yang dibutuhkan oleh tekukur, sehingga nanti kukunya itu mati dan dia tidak memanjang. Yang kedua, kenapa dia panjang? Jarang dibawa melaman. Jadi nanti dibawa melaman juga dia kadang-kadang makan tanah, makan pasir yang tempat kita bawa dia melaman. Apakah sekarang memotong kuku duluan atau memandikan? Jadi kalau versi saya, dipotong dulu baru mandikan. Kenapa? Kalau dimandikan baru dipotong, itu nanti khawatirnya begitu dipegang, bulu-bulu pikat yang akan dipotong kukunya ini akan melekat pada tangan dan akan berabe, nanti hancur bulunya. Tetapi kalau dipegang tanpa menyentuh air, itu otomatis nanti burungnya akan kering dan itu tidak lengket pada tangan saat dia dipotong kukunya. Sekarang ada 3 berarti poin yang saya sampaikan pada hari ini. Pertama, cara memandikan burung. Yang kedua, cara memotong kuku. Yang ketiga, cara memegang burung tekukur supaya bulu-bulunya itu tidak terjatuh. Jadi kawan-kawan hati-hati memegang burung tekukur. Dia punya teknik tertentu supaya burung itu tidak hancur bulunya. Oke, kita langsung saja. Sekarang saya menggunakan langsung petran yang akan saya potong kukunya dan saya mandikan, dan begini cara memegang
pikat atau burung tekukur. Sebelum memotong kuku pada burung tekukur harus menyiapkan alat ini. Potongan kuku ini harus betul-betul tajam supaya sekali gigit putus, supaya jangan ketarik. Nanti itu menyebabkan cedera. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah semprotan. Semprotan ini khusus untuk menyemprot burung tekukur. Jadi kalau mau menyemprot atau memandikan burung tekukur, jangan menggunakan selang atau pipa. Jadi itu nanti terlalu keras dan tidak bisa diatur ke lembut atau kerasnya. Jadi kalau pakai ini bisa kita atur. Ini. Nah, jadi biasanya saya pakai memandikan, nanti akan saya praktikkan langsung. Ya, ini sudah alat. Kemudian ini sangkar layangnya harus dibuka. Ini apa namanya? Pakannya, pasirnya harus dibuka. Ini pasir hitam. Kemudian ini juga dibuka supaya ini tidak cepat rusak. Nah, ini dibuka. Ini harus dibuka. Ya, jadi nanti langsung burungnya tinggal di sini. Jadi sekarang kita langsung mengeluarkan si Petran, karena Petran ini sudah 3 minggu turun laman dia saja. Kalau memandikan burung aktif turun itu minimal harus dimandikan, minimal itu versi saya. Kalau dia cuaca hujan minimal ya 2 kali lah sebulan. Tapi kalau cuaca panas itu 1 kali seminggu wajibkan supaya dia benar-benar segar. Tapi kalau musim hujan itu minimal 2 kali, bisa 3 kali atau 4 kali, berarti 1 kali 1 minggu. Itu kalau aktif melaman. Tapi kalau hanya diam di rumah mungkin tidak perlu dimandikan, kecuali nanti ngurak. Nah, jadi ini langsung saya keluarkan. Mantap. Ya, jadi cara menangkap burung ini kalau bisa dilus dulu, dilus. Ini saya mau potong kukunya dulu ya. Setelah itu baru diambil. Jadi kalau potong kuku itu sendiri saja, tidak perlu dibantu sama orang. Ini harus dipotong, jangan sampai berdarah. Bismillah. Nah, ini kan cepat putus dia, berarti otomatis kukunya memang. Nah, ini harus hati-hati dipotong, jangan sampai berdarah. Setelah dipotong kukunya itu baru kasih istirahat minimal 1 minggu lah ya, supaya ini. Nah, jadi bulunya tidak ada yang rusak. Jadi cara memegangnya itu kepalanya harus masuk di sini. Lihat jari ini. Oh, dia mau ngamuk mau apapun dia tidak mungkin bisa. Nggak mungkin bulunya rusak. Ini kepala masuk di ini antara kedua tangan ini. Nah, sekarang saya langsung saja mandikan. Ini karena dia sudah lama sekali turun laman, maka saya harus mandikan. Jadi hati-hati jangan sampai kepalanya keras, airnya keras kepalanya, ini terlalu keras. Ayo supaya segar, supaya sehat. Terus kemudian mandikan, semprot di dada, punggung, bawah sayap kiri kanan. Ini dadanya dulu. Dan nanti praktikan. Kalau kepala sekedar semprot ringan, dada ini harus kuat disemprot. Kemudian punggungnya, kemudian kita lihat ekornya diangkat, angkat lagi ekornya. Lihat sayapnya. Kalau dia sulit basah, otomatis bulunya bagus. Otomatis burungnya sehat. Ini bawah sayap kiri kanan. Bawah atas ya, sayap kiri kanan. Ekor, bawah ekor.
Kemudian nanti kenakan dia kuku yang sudah dipotong. Nah, dibersihkan supaya sisik-sisiknya jatuh. Ini masih dia. Ini kita mandikan maksimal ya, ini maksimal 70%, ya 60% sampai 70% burungnya. Jangan terlalu basah. Kalau dia terlalu basah, nanti takutnya burungnya sakit, mencret dan lain-lain. Jadi kita memandikan burung ini harus menyesuaikan dengan kondisi. Kalau panas boleh 80%, tapi kalau musim hujan ya 40 sampai 60% lah maksimal. Kita tembak lagi di dadanya. Ya, kita lihat kukunya coba. Ini kita lihat kukunya sudah pendek. Nah, ini sekitar 1 cm. Kurang 1 cm, kurang lebih 1 cm. Jadi ini sudah normal, standar ukuran panjang pendek kuku pada burung. Ya maaf, jadi sahabat Teguh Kurso, fungsi memandikan ini supaya burung tetap segar bugar, bulu tetap bagus, kuman hilang, tumbuh bulu yang bagus-bagus, ya, kemudian sisik akan membaik merah, dia akan hidup sisiknya, dia tidak mati, terus kurapan atau segala macam penyakit. Ya, jadi jangan malas memandikan burung. Ya, demikian sahabat Teguh Kurso materi yang saya sampaikan pada hari ini tentang cara memandikan burung, cara pemotongan kuku, dan cara memegang burung tekukur supaya tidak jatuh, lebur, hancur bulunya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat pemula. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.